Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi Ekban, Ngobrol Pintar Ekonomi Pembangunan. Bareng aku Intan, Aku Anis. dan aku Suci. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol soal topik yang cukup hangat di kehidupan sehari-hari, yaitu pengangguran. Nah, betul banget Tan. Siapa sih yang nggak pernah dengar kata pengangguran? Pengangguran tuh seringkali disalahartikan. Mereka tuh taunya pengangguran tuh cuma nggak punya kerjaan. Padahal pengangguran tuh banyak jenisnya, terus banyak penyebabnya. Nah, benar banget. Pengangguran juga mempunyai efek yang berpengaruh pada perekonomian suatu negara. Nah, di episode ini kita akan mengupas tentang pengangguran bersama-sama. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi sebenarnya pengangguran itu apa sih? Jadi pengangguran itu kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tapi belum mendapat pekerjaan, padahal dia udah aktif cari kerja atau sebenarnya pengen kerja. Betul, angkatan kerja itu maksudnya orang yang usianya produktif, biasanya antara umur 15 sampai 64 tahun yang mau dan siap bekerja. Oh, ya terus kalau jenis-jenis pengangguran itu apa sih? Ada banyak jenisnya ya Tan. Pengangguran tuh ada yang pengangguran terbuka di mana orang tersebut tuh benar-benar nggak ada kerjaan. Terus ada pengangguran apa ya namanya itu, terbuka Musiman. bukan. Selubung. Iya, pengangguran terselubung Mbak, itu benar. Itu pengangguran yang kayak apa ya, Dia dia tuh tuh kerja kan, iya tapi kerja tapi tidak apa ya memaksimalkan Kinerjanya. iya kinerjanya. betul Ya. gitu. Terus yang banyak tuh pengangguran Fungsional. friksional ya. Iya. Itu pengangguran yang masuk ke dalamnya tuh termasuk fresh graduate, terus Kayak orang-orang yang mau mencari kerjaan itu ya, tapi Iya. belum dapat. ya terus orang yang baru resign kerja gitu termasuk ke dalam pengangguran friksional. Oh, Nah. fungsional ya. Aku termasuk dalam pengangguran itu tuh fiksional. Kemarin lulus, nah sekarang jadi pengangguran. Nah, ini lagi ya sekarang ya. Lalu sekarang kita nih bahas tentang sebenarnya pengangguran itu bisa terjadi karena apa aja. Banyak sih. Salah satunya itu kayak seseorang tuh pilih-pilih kerjaan. Terus bisa disebabkan juga karena apa ya, tidak sesuai dengan skillnya gitu loh. Perusahaan mintanya ini tapi dia tuh nggak punya skill itu, punyanya skill lain. Terus yang paling arahnya itu ya pas saat pandemi ya. Iya, pas pandemi biasanya banyak-banyaknya orang yang kayak di PHK atau itu ya, yang banyak-banyaknya. Di pandemi COVID kemarin, di data BPS tahun 2020, Indonesia tuh meningkat angka penganggurannya di 9,77 juta. Wah, menu ya, gila banget ya. Gila banget ya. Banyak ya. Nah, pengangguran itu kan kayak pasti ada dampaknya dong buat negara, ya kan? Iya. Apa sih dampaknya itu buat negara biasanya? Dampaknya tuh banyak. Salah satunya itu meningkatkan kemiskinan. Karena banyaknya pengangguran sehingga orang-orang itu bingung untuk mencari pekerjaan. Terus turunnya apa itu Daya namanya beli ya? iya, Daya daya beli belinya itu masyarakat tuh menurun. banget. Terus kan menyebabkan terjadinya banyak kriminalitas. Oh iya, banyak copet. Iya, banyak copet. Banyak copet karena Menghalalkan betul banget ya. Jadi itu banyak copet karena butuh duit. iya, menghalalkan segala cara kan, meskipun itu nggak dibolehkan kan. Terus itu apa ya lagi, kayak apa ya, Pokoknya jadi perekonomian tuh nggak stabil nggak sih, kalau udah banyak Betul. pencurian, terus banyak perekonomian melemah itu kayak chaos iya banget kan. itu yang paling parah, ketidakstabilan ekonomi.
Oh, kalau solusinya tuh biasanya apa sih? Solusi yang tepat itu pemerintah bisa lebih banyak membangun pelatihan kerja, Kayak terus mendorong UMKM nggak sih harusnya? dapat mendorong UMKM, terus startup lokal juga dapat terbantu dengan itu. Oh, Dan jangan lupa kita sebagai generasi muda, kita kan Gen Z kan ya, upgrade lah ya skill kita itu kita itu harus mengupgrade skill supaya kita tuh nggak ketinggalan gitu loh perkembangan zaman. Wah, mantap nih. Jadi intinya tuh kita tuh jangan cuma nunggu kerja, jadi kita juga harus upgrade skill, kita harus aktif untuk mencari peluang, ya kan? Betul banget. Oke deh, segitu aja dulu ya pembahasan kita tentang pengangguran ini. Makasih untuk Ais dan juga Suci. Sama-sama. Ada kata-kata, pesan dan pesan? Jadi kita tuh sebagai generasi penerus bangsa ya, kita itu harus sering-sering upgrade kemampuan. Jangan kita tuh berpatok pada kemampuan yang itu-itu saja. Kita tuh harus punya jiwa yang mau belajar gitu sih dari aku. Dan jangan betah nganggur. Betul. Jangan betah nganggur. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Bye-bye.